Hey ho Pop Gengs! Sebagai salah satu bidang yang menandakan peradaban manusia, dunia konstruksi memang tidak bisa diabaikan. Berdasarkan peruntukannya, dunia ini selalu berhasil membuat orang terpukau dengan banyaknya infrastruktur yang terbangun. Mulai dari gedung pencakar langit, jalan, dan jembatan layang yang megah, hingga pembangunan monumen unik lainnya, seperti museum dan kastil kerajaan. Nah, bicara tentang dunia konstruksi, konstruksi bangunan di air juga menjadi salah satu hal yang menarik untuk kita perbincangkan. Apalagi seperti yang kita tahu, tentu ada metode khusus yang dilakukan para pekerja konstruksi untuk melakukan pembangunan di air. Karena semen yang menjadi komponen utama bangunan sangatlah sensitif dengan air. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak bersama di video berikut ini, teknik konstruksi bangunan di air. Pertama-tama, mari kita mulai dari cover dam. Cover dam ini merupakan sebuah struktur sementara yang digunakan dalam pembangunan di air. Ya, seperti yang kita tahu, sebuah pembangunan yang melibatkan semen, las, dan teknik pembangunan lainnya tentu saja memerlukan tempat yang kering. Karena nggak mungkin dong pekerjanya ngebangun tembok sambil nyelam. Nah, untuk membuat tempat kering tersebut diciptakanlah cover dam yang nantinya menjadi pusat konstruksi awal seperti pembuatan pondasi sebuah bangunan di atas air. Cover dam terbuat dari semen dan baja yang ditanamkan ke dalam tanah basah yang digunakan untuk mengisolasi air. Setelah tempat ini menjadi kering dan juga layak untuk menjadi awal mula pembangunan, pekerjaan konstruksi pun dimulai. Dan ketika pondasi bangunan yang diinginkan sudah kokoh, maka cover dam ini dihancurkan agar lingkungan sekitar perairan tidak tercemar. Nah, sebagai salah satu solusi paling apik dalam dunia konstruksi di wilayah perairan, cover dam memang menjadi hal yang mudah untuk dilakukan. Sayangnya karena kemudahan itulah penggunaan cover dam menjadi mahal dan sulit untuk digunakan pada negara-negara yang kurang sejahtera. Nah, sebagai salah satu sarana transportasi dengan akses termudah, transportasi darat tentu saja dimanjakan dengan pembuatan akses jalan baru. Sebut saja jembatan lintas laut, jembatan yang membentang dari satu pulau ke pulau lain dengan jarak yang fantastis merupakan salah satu bukti kuat tentang dimanjakannya akses jalan transportasi darat. Dalam pembangunannya, tantangan utama pembuatan jembatan lintas laut adalah pembangunannya di wilayah perairan yang tidak ramah dengan dunia konstruksi. Makanya dalam pembangunan tersebut, para pekerja melibatkan kapal dengan alat berat khusus dalam melakukan pembangunan semua bagian jembatan, mulai dari tiang penopang hingga pembuatan jalan yang nantinya bakal dilalui kendaraan. Selain itu, kesulitan pekerjaan konstruksi yang satu ini juga harus kokoh dan tahan dari segala cuaca dan juga bencana alam seperti gempa, bahkan tsunami, agar jembatannya jadi aman. Nah, seperti sebelumnya, hal ini memang keren dan juga menjadi solusi paling bagus. Tapi sayangnya proses ini memakan banyak biaya alias mahal bet. Dalam penuturan berbagai pihak, untuk membangun 1,5 km aja nih jembatan lintas laut membutuhkan dana sekitar 10 triliun rupiah. Nah, untuk Indonesia, jembatan lintas laut yang paling terkenal di negara kita adalah Jembatan Suramadu yang panjangnya mencapai 5,4 km. Jadi kebayang dong berapa duit yang dikeluarin buat ngebangun jembatan ini. Kali 5,4 kali 10 triliun. Wow. Sebelum kapal air digerakkan menggunakan mesin, seperti yang kita tahu, kapal-kapal layar berlayar menggunakan angin. Nah, karena angin laut terkenal kenceng sampai bisa menggerakkan sebuah kapal, makanya di negara-negara maju, turbin angin juga dibangun di lautan. Salah satunya seperti yang dilakukan Jerman di tahun 2016 kemarin. Negara dengan julukan Negeri Panzer ini membuat turbin angin di laut utara mereka sebagai bentuk pengelolaan energi hijau. Gak tanggung-tanggung, jumlah turbin yang bisa dipasang pemerintah Jerman ini mencapai ratusan buah, di mana tiap satu turbin angin ya bisa menjadi suplai untuk 6.000 rumah. Nah, tentu aja dalam pembangunannya, turbin angin ini memiliki perlakuan khusus, terutama di tiang penopang turbin
yang akan menjadi pertahanan utama bagi turbin angin berukuran raksasa yang tiap bilah baling-balingnya itu memiliki panjang 80 meter. Dalam proses konstruksinya, pembangunan tiap penopang berbahan baja memiliki tinggi 85 meter, diameter hingga 8 meter, dan berat mencapai 1.300 ton. Nah, dengan spesifikasi tersebut, tiang ini dianggap mampu untuk menahan ombak dan juga berat baling-baling turbin angin yang akan digunakan. Berikutnya ada pemecah gelombang alias breakwater yang digunakan untuk berbagai hal. Mulai dari menyerap kekuatan gelombang dan juga untuk mengendalikan pengikisan garis pantai yang diakibatkan oleh ombak. Biasanya, pemecah ombak ini dibuat di sekitar pelabuhan untuk menjaga lingkungan pelabuhan dari ombak besar dan juga untuk memudahkan kapal sandar di pelabuhan. Dalam proses pembangunannya, pemecah gelombang ini tersusun dalam beberapa lapisan yang pengerjaannya harus sesuai urutan yang telah ditentukan. Nah, biasanya dalam pembangunan pemecah gelombang ini, struktur yang dibangun bisa mencapai puluhan kilometer yang tentu aja memerlukan material yang sangat banyak. Seperti pemecah gelombang di pelabuhan Israel ini yang membentang lebih dari 40 km dari daratan. Seperti yang kita tahu, hingga hari ini ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil masih sangat besar. Makanya, penambangan sumber daya seperti minyak bumi terus dilakukan bahkan di tengah laut. Makanya nih, teknik konstruksi di air yang terakhir adalah penambang minyak tengah laut. Dalam pembangunannya, bangunan penambang minyak ini dimulai dari pembangunan semua bagian di darat melalui tempat yang bernama construction yard. Setelah semua selesai, bagian-bagian yang masih terpisah lalu diangkut keluar untuk disatukan dengan mengandalkan bantuan kapal dengan alat berat khusus. Setelah semuanya selesai disatukan, maka bangunan penambang minyak tengah laut ini sudah siap beroperasi.